Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Telkom semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat menjalani hidup ini. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan adanya pandemi corona di Indonesia, yang mana corona tersebut sudah ada pada awal Januari 2020 yang berasal dari negeri Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dengan adanya pandemi corona di Indonesia, beberapa pemerintah daerah bahkan pusat telah menghimbau kepada warga Indonesia untuk terus menjaga kebersihan dan kontak dengan sesama manusia, karena penyebaran virus corona atau COVID-19 tersebut adalah melalui kontak dengan sesama manusia. Kebijakan yang muncul pada tanggal 13 Maret 2020 khususnya di Solo, ya, di tempat tinggal saya, adalah meliburkan sekolah selama 14 hari dan meliburkan apel bagi PNS atau pegawai negeri. Bahkan di Jakarta, gubernurnya sudah menghimbau kepada para pengusaha untuk meliburkan karyawannya. Tentunya ini akan berdampak pada siklus ekonomi yang terjadi di usaha kecil menengah ke bawah, termasuk saya, ya. Namun saya tinggal di Solo, dan dari dampak corona tersebut dan dari kebijakan yang muncul di pemerintahan kota Solo, yang mana meliburkan anak sekolah selama 14 hari dan meniadakan apel pagi bagi para PNS, itu ada dampaknya khususnya bagi pedagang kecil dan lebih khusus lagi kepada pedagang komputer dan laptop second tentunya. Ada beberapa dari teman saya yang seprofesi dengan saya mengeluh tidak mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan target seperti bulan-bulan sebelumnya. Namun alhamdulillah di penjualan kami hanya menurun beberapa persen saja. Meski pemerintah kota Surakarta sudah menghimbau kepada para pengusaha juga agar meliburkan karyawannya, tapi saya tetap tidak meliburkan karyawan karena mereka juga butuh penghasilan, yang mana penghasilan dari karyawan kita adalah dari penjualan yang ada di toko kita. Namun karyawan kita yang masuk tentunya sudah kita sterilisasi seperti himbauan dari wali kota dan juga dari presiden. Dengan apa? Ada beberapa cara supaya kita terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini. Jika kita tidak hanya ingin berdiam diri saja di rumah, kita bisa beraktivitas seperti layaknya orang. Para ahli ada yang beranggapan bahwa virus COVID-19 atau virus corona ini tidak berbahaya. Hanya saja ketika kita terinfeksi virus tersebut, kita akan menjadi inangnya. Bagi orang yang daya tahan tubuhnya atau yang imunnya lemah, maka orang tersebutlah yang akan menjadi korban yang fatal. Maka dari itu, kita perlu mencegah wabah penyebaran virus corona tersebut dengan menjaga beberapa hal yang sudah direkomendasikan oleh Presiden, pemerintah daerah, dan bahkan oleh para RT pada umumnya. Yang pertama, saya menerapkan untuk cuci tangan ketika masuk atau keluar toko. Nah, bagi kalian yang mempunyai toko yang belum mempunyai keran atau pengairan di depan toko, kalian bisa menggunakan cara seperti yang saya gunakan, yaitu menggunakan galon dan diisi dengan air, kemudian juga ditambah dengan sabun untuk menetralkan tangan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Setiap kali karyawan kita masuk toko, maka yang pertama adalah membersihkan segala yang memungkinkan dihinggapi oleh debu dan juga virus, seperti etalase, barang-barang dagangan, meja kerja, alat kerja, dan sebagainya. Langkah yang ketiga adalah memotivasi karyawan. Tentunya dengan beredarnya informasi yang mana menyebutkan bahwa virus corona atau COVID-19 ini sangat berbahaya dan cepat menular, maka kita memotivasi karyawan agar terus menjaga kebersihan dan terus menjaga kesehatan. Karena yang bisa menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan khususnya adalah diri kita sendiri, diri karyawan sendiri, Anda sendiri, bukan saya, bukan dokter, dan bukan keluarga kita. Kita sendiri yang bisa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan diri kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak enak badan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang mungkin pernah kita dapatkan. Maka yang bisa menjaga diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain, bukan dokter, bukan siapapun. Mereka seperti keluarga, dokter, teman kita hanyalah motivasi kita agar kita bisa menjaga diri kita agar tetap sehat tentunya. Itulah dampak yang terjadi dengan adanya virus corona COVID-19. Semoga kalian yang mempunyai bisnis kecil dan bisnis UMKM
bisa tetap bertahan dan bisa berevaluasi, berinovasi agar tidak bangkrut dan tetap bisa berjalan, bisa terpenuhi targetnya, dan juga bisa mendatangkan rezeki bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya Wahyu dari Kruhakom. Mohon maaf jika banyak kata yang salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.